Shalom Matersi Tuhan, selamat pagi. Kembali pada pagi hari ini kita mau datang bersama-sama untuk kita mau bersyukur dan menyembah Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Haleluya. Di sini pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi, urapan lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus manis, Roh Kudus manis dan lembut, Kau penolongku, penolong yang sejati dan suci. katakan Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi, urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kami percaya pagi hari ini Tuhan tengah-tengah kami. Dan kami percaya Roh Kudus juga di tengah-tengah kami pagi hari ini untuk mengurapi semua orang yang rindu. Penuhi dengan Roh Kudus. Lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, penuhi kami, urapi kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau adalah penolong kami, Engkau adalah penghibur kami. Engkau yang akan menuntun hari-hari kami untuk senantiasa berjalan di dalam kehendak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu. Haleluya. Kira
bersyukur karena Roh Kudus telah dicurahkan di tengah-tengah kami. Karena Roh Kudus sudah hidup di dalam hati setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami rindu Tuhan untuk melihat Engkau berkarya di dalam kehidupan kami. Engkau yang pakai setiap kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kerajaan sorga di atas bumi ini. Terima kasih. Mari umat Tuhan kembali sama-sama katakan, bekerjalah ya Roh Kudus. Berkata lebih lagi, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawakanmu, Kaulah yang ku perlu.
Mari silakan duduk masih Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita sungguh mau bersyukur karena Tuhan telah memberikan Roh Kudus-Nya di dalam setiap kita yang percaya, sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang hidup dengan penuh kuasa, yang akan melakukan pekerjaan-pekerjaan kerajaan sorga di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, hadirlah terus di dalam hidup kami, hadir tempat ini. Singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tempat ini kau diami dengan hadiratku, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Hadir di tempat ini, kau diami
tahu Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini, kalau kami bisa terus teguh berdiri, bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi karena Roh Kudus-Mu yang ada dalam kami. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi karena Roh-Mu Tuhan. Itu yang kami perlukan Tuhan setiap saat di dalam hidup kami. Biarlah kami terus menjadi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Kami jadi orang yang terus menyadari karya Roh Kudus setiap hari. Haleluya, haleluya, Tuhan hadir. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir untuk memenuhi kami pagi hari ini lebih lagi. Kau diami, biarlah hadirat-Mu Tuhan terus diam di dalam hidup kami. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah, Roh-Mu di sini. Katalah Tuhan hadir, Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, bertatalah, berkatilah, berkaryalah, Roh-Mu di sini. Mari lagi kita udah bangkit berdiri semuanya. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Berkatalah, berkatilah, berkaryalah, Roh-Mu di sini. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Berkatalah, berkatilah, berkaryalah, Roh-Mu di sini. Berkaryalah, Roh-Mu di sini. Berkaryalah, Roh-Mu di sini. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami terkagum-kagum cara-Mu menuntun kami. Kami bangga punya Tuhan yang heran, yang ajaib dan yang luar biasa. Tuhan yang tidak pernah bosan, Tuhan yang tidak pernah capek nuntun kami. Walaupun seringkali kami lemah, kami gagal, kami tidak berdaya, namun tangan-Mu terlalu luas, hati-Mu terlalu luas Tuhan untuk menawarkan, untuk mengangkat kami kembali Tuhan, sehingga kami terus berada di dalam jalan-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus yang tidak pernah capek untuk membawa kami kepada kebenaran, kepada rencana-rencana Tuhan. Dan kami percaya hari ini, sekarang ini, ibadah ini jadi penting bukan karena siapa-siapa, tapi karena ada Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percaya kalau Engkau hadir di sini, yang lemah jadi kuat, yang sakit jadi sembuh, yang alami kekeringan disegarkan kembali. Kalau ada yang mati, imannya bangkit lagi dalam nama Yesus. Itu sebabnya Tuhan, aku mengangkat tanganku, taruh tangan-Mu atas hamba-Mu. Karena hamba-Mu ini bukan siapa-siapa, tidak bisa apa-apa. Taruh juga tangan-Mu ke atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Biar sebentar ketika firman Tuhan diperdengarkan, dari bangku yang paling depan sampai bangku yang paling belakang, ada sesuatu di batin kami yang diperbaharui, sehingga hidup kami berubah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan, melalui firman yang kami dengar, kami diubahkan, kami diperbaharui, kami disembuhkan, kami dinasehati, tapi kami juga ditegur oleh firman Tuhan. Itu sebabnya dengan hati yang rendah, di dalam dan demi nama Yesus Kristus,
Kami siap Roh Kudus bekerja di antara kehidupan kami. Dengan rendah hati, setiap kita yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi, shalom. Ya, kalau kebaktian pertama tadi diberkati oleh Tuhan, saya berdoa kebaktian yang kedua juga diberkati oleh Tuhan. Siapa yang percaya ada berkat istimewa buat kita? Saudara antusias, amin? Ya, bilang kanan kiri, Tuhan mau memberkati kamu, bilangin ya. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta Ishak buat kesempatannya. Oke, saya tidak akan berkata panjang, saudaraku. Kebaktian yang kedua ini ada perubahan sedikit dari tema, tapi saya percaya gini. Seseorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, saudaraku, ya, seseorang yang diurapi dengan Roh Kudus, karena begini, Roh Kudus itu roh yang membangkitkan semangat untuk seseorang itu melayani. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau saya tanya sama saudara, ini tadi pagi saya juga tanya saudaraku, ya, apa manifestasi yang bisa dikerjakan oleh Roh Kudus? Saudaraku, mungkin orang akan berkata, saudaraku, berbahasa roh. Wah, itu pasti, ya kan? Tapi apa cuma bahasa roh, saudaraku? Coba kita buka sebentar ya. Saya ajak saudara lihat di 1 Korintus 12 ayat 7. Masih ayat yang sama, saudaraku, coba kita lihat 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. Ya, sudah di depan saudara. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi kepada tiap-tiap orang, apa katanya? Dikaruniakan penyataan roh untuk apa? Iya, jadi dengan kata lain saudaraku, orang yang memiliki roh Tuhan tuh nggak bisa diam. Orang yang punya roh Tuhan pasti dia punya semangat untuk apa? Melayani. Ingat saudaraku, Yesus dia bilang apa? Kepada murid-muridnya waktu dia naik, saudara. Ya, dia bilang apa? Kamu akan menerima kuasa kalau roh turun ke atas kamu dan kamu akan jadi apa? Saksi. Loh, lihat. Saudaraku. Nah, kata roh di sana digunakan kata dunamos. Dari dunamos muncul kata dinamit. Nah, kita semua ngerti dinamit itu apa? Bahan peledak. Jadi orang yang punya Roh Kudus itu nggak mungkin pasif, itu nggak mungkin. Ya, dia pasti meledak, berapi-api. Nah, itu sebabnya, saudaraku, seseorang yang berapi-api dengan Roh Kudus, dia harus punya keseimbangan. Keseimbangannya apa? Ada yang tahu nggak? Keseimbangannya apa? Firman Tuhan. Itu sebabnya ada pepatah bilang begini, if you have the Holy Spirit without the Word of God, you will be blown up. Gitu. Kalau kamu punya Roh Kudus tapi tanpa punya firman, kamu akan apa? Kamu akan meledak-ledak. Ya memang ciri orang Roh Kudus tuh begitu. Apalagi orang baru kepenuhan Roh Kudus. Wah, pasti orang Belanda bilang under the krah. Ya, jadi kerahnya itu kayak lagi dipegang gitu. Jadi gemeter-gemeter gitu saudaraku. Tapi sebaliknya, if you have the Word of God without the Holy Spirit, you will be dry up. Wah, orang kalau cuma punya firman aja nggak ada Roh Kudusnya, dia jadi kering. Orang Parisi itu kering. Karena apa? Nggak punya Roh Kudus saudaraku. Tetapi if you have all together, ini kesannya saya ngerti bahasa Inggris ya, padahal enggak loh saudara ya. If you have all together the Word of God and the Holy Spirit, you will be grow up. Yang amin pasti dia ngerti bahasa Inggris. Yang enggak sama kayak saya berarti. Ya, saudara mau bertumbuh hidup saudara, amin. Harus punya apa? Roh Kudus sama firman. Nah, tadi dibilang saudaraku, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan. Jadi Roh Kudus itu memberi karunia. Nah, karunia itu untuk apa? Untuk kepentingan bersama. Salinan lain bagus ya. Dikatakan begini, salinan yang lain itu, each person is given something to do that show who God is. Jadi ya, sebenarnya waktu Roh Kudus itu turun, murid-murid dipenuhi Roh Kudus, saudaraku, sebenarnya satu hal, ini yang penting. Tuhan mau pakai orang itu yang tujuan ujung-ujungnya apa saudaraku? Untuk menunjukkan siapa Tuhan di dalam diri saudara. Berarti, boleh nggak saya katakan, semua kita di sini ada Roh Kudus. Semua kita di sini dinantikan untuk apa? Ujung-ujungnya dunia akan melihat
siapa Tuhan di dalam diri saya dan saudara. Amin. Nah itu sebabnya bilang kanan kiri. Makanya kamu hati-hati kalau ngomong. Bilangin saudaraku. Ya, hati-hati kalau bertindak. Amin. Karena apa? Ditonton. Saudara itu dilihat oleh orang-orang. Nah hari ini saudaraku. Mungkin saudara menatap saya gini. Mungkin. Pak aku belum bahasa roh pak. Aku gak bisa bahasa roh pak. Gak apa-apa. Roh Kudus tetap ada. Pak, aku bernubuat juga nggak bisa, Pak. Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Pak, aku penglihatan, apalagi Pak? Wow, saya kalau ngelihat orang yang negatifnya orang bisa Pak. Nah itu hati-hati saudaraku. Ya, itu nggak ada masalah tuh. Tapi saya hari ini saya mau kasih tahu saudaraku. Bahwa kalau ada Roh Kudus, nggak mungkin saudara nggak dipakai oleh Tuhan. Nggak mungkin. Ujung-ujungnya apa tuh? Untuk kepentingan bersama. Nah hari ini saya mau batasi nih. Nggak mau terlalu membias. Nah saudara. Menurut saudara. Roh Kudus kalau pakai seseorang. Itu pasti strategis nggak? Menurut saudara. Gimana? Gimana atau asal-asalan gitu? Pasti strategis nggak? Strategis. Ya kan? Nah sekarang persoalannya. Kalau begitu. Apa dong pelayanan strategis dalam pekerjaan Tuhan? Kan Roh Kudus kalau pakai pasti strategis, ya kan? Nah sekarang pertanyaannya, percaya kan ada Roh Kudus kan? Roh Kudus pasti pakai kan? Nah menurut saudara, apa pelayanan strategis dalam pekerjaan Tuhan? Ini jangan sampai saya emosi turun nih, saudara. Ya. Nah, kira-kira apa pelayanan strategis dalam pekerjaan Tuhan? Menurut saudara apa? Coba. Regu A, ayo coba. Menjadi saksi. Ada lagi? Regu B, ayo apa? Pelayanan strategis. Menangkan jiwa. Weh, luar biasa ya. Saudara, saya pernah nanya begini Pak Gem. Ya, pelayanan strategis itu apa? Oh, WL. Harus jadi worship leader. Enggak salah, benar juga. Loh, pelayanan WL itu strategis enggak? Strategis loh. Enggak semua orang bisa WL loh. Enggak semua orang WL itu kan orang-orang yang sudah terverifikasi. Orang-orang yang sudah melalui, ya kan? Ada kalau di Indonesian Idol itu ada namanya apa? Ada sudah tersaring gitu kan saudara. Oh enggak gampang saudaraku. Enggak semua orang bisa WL loh. Loh ada orang itu ngomong aja fales. Loh ngomong gitu langsung orang kepahitan. Ada saudara. Ada bahkan yang baru nafas gitu. Kepahitan, udah gak ke gereja lagi. Gara-gara orang itu. Saudara. Apalagi dia WL coba. Apa gak bubar gereja itu. Ya. Jadi pertanyaannya gini. WL strategis gak? Strategis. Tapi gak semua orang bisa WL kan. Betul. Pengkhotbah gimana? Strategis gak? Apalagi strategis. Tapi jujur. Semua bisa khotbah? Saya ini sekolah Alkitab saudaraku dilatih khotbah. Saudaraku, orang kalau nggak panggilan di khotbah, ya kan? Saudaraku, jangankan khotbah di begini banyak. Khotbah di 10 orang aja tuh bisa gemeter loh, saudara. Nah, kalau nggak percaya, coba aja. Nggak semua orang bisa khotbah, benar saudara. Saya di sekolah Alkitab kan dilatih kalau mau khotbah itu kan. Contoh ya, ngomong tuh mesti kata-katanya jelas, tatapannya mesti jelas. Ada teman saya kalau khotbah Pak, itu matanya nggak lihat ke audiens, lihatnya ke atas. Shalom saudara. Tahukah Tuhan itu baik? Amin. Jadi kayak ngotbahin Tuhan Yesus dia itu saudaraku. Iya. Tapi ada teman saya juga kalau khotbah ngelihatnya ke bawah. Mungkin grogi Pak. Ada. Shalom. Senang sekali ada di sini. Terima kasih buat undangannya. Loh, ini duitnya siapa ya? Loh, dia sampai lihat duit. Nggak semua orang saudaraku dipanggil khotbah. Betul nggak? Kalau teman saya itu lebih berani lagi saudaraku. Wah, saya mah nggak lihat ke atas, nggak lihat ke bawah. Loh, jadi kamu lihat kemana? Dia khotbahnya mau tahu nggak lihat kemana? Dia lihat dompet orang. Shalom saudaraku. Lu nggak bawa dompet ketahuan. Nah saudara lihat perhatikan. Saya kalau khotbah biasanya eye contact. Saya itu melihat saudara gitu. Nah tapi memang nggak semua orang strategis di pelayanan khotbah. Saudaraku bayangkan ya. Ada teman saya itu kalau khotbah saudaraku. Harusnya tuh lafalnya mesti. Contoh nih. Shalom saudara-saudara. Harusnya kan gitu kan. Teman saya enggak. Shalom. Mau ngomong shalom aja, halom. Tuh, coba. Itu satu udah salah. Terus yang salah di bait keduanya tuh. Shalom, susudara. Saudara, bukan susudara. Ada yang begitu. Susudara, amin, susudara. Lu kok susu sih? Harusnya kan saudara.
Kok David guyu sampai itu orang bisa kepahitan loh gara-gara gitu. Saudaraku, memang tidak mudah. Amin. Saudaraku, teman saya ada lagi mau khotbah Pak Gam. Sorry ya, saya mulai dengan ini dulu. Ya. Saudara-saudara, shalom, apa kabar? Tuhan baik, percaya, amin. Itu gini-gini ada 56 kali, so. Nah terus terakhirnya, terima kasih, sekian khotbah saya, terima kasih, Tuhan berkati. Itu ke kiri, saudara. Waktu ditanya, lu kamu kok gini-gini, terakhirnya gini, kenapa? Oh itu artinya ending. Bukan ending, dia grogi. Loh, khotbah aja tuh ada aturannya. Apa semua orang bisa berkhotbah? Enggak. Jadi kalau gitu pelayanan strategis apa? Oh, pelayanan strategis tuh bisa bagi-bagi berkat kepada orang. Berarti kan mesti tunggu kaya dulu. Ya kan? Pelayanan strategis itu apa? Ayo, apa namanya saudaraku? Tamborin. Hah? Enggak semua orang bisa tamborin. Saya pernah lihat ada orang main tamborin, terus main apa yang gitu tuh. Apa? Pas gini-gini, kesamplok kena pembicaranya. Duas, waduh. Saudaraku, gak gampang loh. Pernah ada gini, tamborinnya mencelat. Mental. Saudara, ada, gak mudah saudaraku. Ya, nah kalau begitu, apa dong yang memungkinkan semua orang bisa melakukannya? Mari. Nah, kita lihat. Nah sekarang saya baru khotbah. Yuk kita lihat. 2 Tesalonika 3 ayat 1 dan 2. Yuk kita lihat. Nah saya percaya ini juga Roh Kudus. Ini nih, pelayanan yang Roh Kudus kasih gitu. Ya sudah di depan saudara. Yuk baca sama-sama ya. Nggak keberatan 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 2 ya. Udah di depan saya. Sama-sama ya. 2, 3. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Terus, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman. Nah, saya langsung aja cepat nih. Waktu saya terbatas. Kalau begitu, apa pelayanan yang strategis? Nah, udah langsung takut, ya kan? Apa pelayanan strategis? Iya, mungkin saudara nggak bisa bahasa roh, mungkin saudara nggak bisa penglihatan, mungkin saudara nggak dikasih karunia kata-kata marifat, mungkin saudara juga nggak dikasih karunia menafsirkan bahasa roh. Tapi berdoa bisa dilakukan semua orang. Nah, pertanyaan saya, itu ayatnya dia bilang apa? Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami. Siapa yang dimaksud saudara-saudara di sana? Jemaat. Siapa yang dimaksud dengan kami? Siapa kami? Hamba-hamba Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya. Saya nggak usah tanya sama hamba Tuhan. Masa saya tanya, Pak Ishak berdoa nggak? Ya nggak mungkin. Pasti beliau berdoa. Saudaraku, yang perlu saya pertanyakan sesuai dengan apa yang saya baca ini. Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami. Nah saudara-saudara itu siapa? Jemaat kan pertanyaannya. Halo jemaat, berdoa nggak buat pemimpin? Oh, ini kan macam betul aja kan, berdoa kan gitu saudaraku. Ntar dulu saya tes nanti saudaraku. Berdoa enggak? Karena begini, ini enggak usah tunggu saudaraku. Enggak usah tunggu manifestasi Roh Kudus. Enggak usah. Ini memang harusnya, nanti saya buktikan terakhir ya. Roh Kudus itu roh berdoa. Oh, kayak wajahnya enggak percaya. Ayatnya Pak, ayatnya. Ayo coba kita lihat. Coba buka, kita sama-sama temukan di Kisah Para Rasul pasal 2. Lihat. Kalau sudah lihat di Kisah Rasul pasal 2, nanti saudara lihat ada perikopnya. Kita bacanya ayat 42, ditayangkan nanti kembali ke sini ya. Tapi baca ayat 42. Di sana ada perikop, judul perikopnya apa? Ada yang bisa bantu? Apa judul perikopnya? Di atasnya pasal 42 itu apa? Apa? Loh, saudara, di Alkitab saudara itu loh. Apa judul perikopnya? Enggak ada. Cara hidup jemaat mula-mula. Jadi artinya saudaraku, lihat sini. Cara hidup jemaat mula-mula itu kayak apa? Setelah mereka mengalami Kisah 1 ayat 8, waktu Roh Kudus itu dicurahkan, apa yang ada pada mereka? Yuk baca sama-sama. Yuk 2, 3. Mereka bertekun dalam 1, pengajaran rasul-rasul. 2, dalam persekutuan. 3, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Dan 4 apa? Berdoa. Jadi Roh Kudus itu roh yang berdoa.
Jadi kalau saudara menetap saya berkata, Pak saya belum bisa bahasa roh, nggak apa-apa. Tapi harusnya saudara tetap berdoa. Berdoa itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Yang ditaruh Tuhan. Di dalam, bahkan itu merupakan privilege yang ditaruh Roh Kudus dalam diri kita. Nggak ada yang bilang amin, nggak apa-apa saudaraku. Ya. Nah artinya apa saudaraku? Saudara, pertanyaan saya, saudara berdoa nggak? Nah, kata berdoa, kita kembali yuk ke ayat pertama yuk. Kita kembali ke 2 Tesalonika 3 tadi. Nah, kata berdoa di situ digunakan kata begini. Proseucheste. Ya, nggak terlalu penting sih buat saudara. Tapi proseucheste itu bentuknya imperatif. Jadi kata berdoalah itu sebenarnya kalimat perintah. Berdoalah gitu saudara. Itu proseucheste itu imperatif, artinya apa saudaraku? Artinya ini sesuatu yang penting. Sesuatu yang urgent untuk ditekankan, untuk dilakukan dan bentuknya present. Sekarang ini saudara. Present tense. Artinya apa saudaraku? Nah simple sekali lagi. Sekali lagi, saudara mendoakan pemimpin saudara enggak? Saudara mendoakan kami enggak? Itu yang tadi dikatakan. Nah sekarang persoalannya, saya akan mulai masuk nih. Poinnya adalah, kenapa jemaat harus mendoakan pemimpin? Kenapa? Karena pemimpin itu merupakan figur strategis. Saya ulang, kenapa? Saudara harus tadi, proseucheste. Kenapa harus imperatif? Karena apa? Karena pemimpin adalah sama-sama apa? Figur strategis. Sama-sama pemimpin itu apa? Figur strategis. Saudara ngerti figur strategis? Ya, gini. Pemimpin itu figur strategis. WL itu pelayanan strategis nggak? Iya. Pemain tamborin? Oh ya strategis, beda ya. Gereja ada pemain tamborinnya sama enggak kan beda kan? Ya kan lo kan lebih rame kan, ya kan? Tapi kan persoalannya begini. Kalau maaf bicara, ini saya gunakan kalimat yang simple ya. Kalau seorang pemain tamborin jatuh, ngerti? Jatuh, saudaraku. Bukan lagi main terus jatuh gitu, bukan loh ya. Maksudnya jatuh dalam dosa, beda nggak sama pemimpin jatuh dalam dosa? Beda nggak? Kalau saya nih umpamanya nih jatuh dalam dosa, beda nggak dengan pemain tamborin jatuh dalam dosa? Beda. Seorang pemimpin jatuh dalam dosa, beda. Apa? Dampaknya itu besar. Makanya imperatif harus didoakan. Kenapa? Karena figur strategis. Kolektan jatuh sama pemimpin jatuh. Ya beda saudara. Pemain keyboard umpama ini contoh. Dia jatuh, oh gampang. Ganti kamu. Kan gitu saudara. Tapi kalau pemimpin ganti kamu kan belum tentu. Kan gak bisa saudara. Artinya apa? Oh ini penting ini. Coba sekarang kita buka 1 Petrus 5 ayat 8. Paling saudara udah nebak. Saya tahu ayatnya. Oke kita baca dulu. 1 Petrus 5 ayat 8. Coba lihat. Nanti kita kembali ke sini lagi ya. 1 Petrus 5 ayat 8. Pasti udah tahu ayatnya. Yuk sama-sama. 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Terus lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Pernah kan baca ini sering kan? Pertanyaan saya simple. Ayat ini untuk siapa? Untuk siapa tahu nggak? Baca ayat 1. Lihat, ayat 1, lihat. Ayat 1 tolong ditayangkan. Lihat sama-sama yuk 2, 3. Aku menasihatkan para penatua. Ya ampun ini untuk pemimpin. Bukan, ya katakanlah, bukan cuma untuk jemaat biasa, untuk pemimpin. Hati-hati, pemimpin itu, saudaraku, banyak godaannya. Nyonyot, setan, kuntilanak, genderuwo, siapa aja saudaraku. Itu suka ganggu-ganggu. Jangan saudara bilang, kita mah udah umur, kita mah udah tua. Justru semakin tua. Jangan gaya, jangan. Oh saya kebal, saya nggak mungkin. Siapa bilang? Loh, saya ngomong begini nih, termasuk kena ke diri saya loh. Berjaga-jaga. Anda kasihan nggak sih sama pemimpinmu? Anda mengasihi pemimpinmu nggak?
Coba bilang kanan kiri. Lihat wajahnya dulu. Kamu doain pemimpin gak? Coba tanya. Dari wajahmu sih, iya bilang gitu. Iya, didoakan gak? Saya teringat Edwin Louis Cole, dia pernah berkata begini. Kamu akan menjadi dekat dengan siapa kamu berdoa, kepada siapa kamu berdoa, untuk siapa kamu berdoa. Jadi waktu seseorang berdoa untuk seseorang, itu terjadi semacam kayak kontak batin. Bahwa saudara itu mendukung pemimpin saudara. Umpama nih, saya mendoakan Pak Gembala, Pak Ishak gitu ya kan. Berarti saya mengasihi dia. Nah sebaliknya, kalau saya mengasihi dengan cara mendoakan pemimpin, saudaraku, maka saudara tidak akan ngomong-ngomongin pemimpin. Ini saya curiga ini. Karena nggak mungkin saudara mendoakan tapi gosipin pemimpin. Nggak mungkin. Kalau saudara mendoakan, saudara nggak akan membicarakan pemimpin. Nggak tahu kenapa saya tergerak nyampein ini. Saya percaya ada maksud Tuhan. Artinya gini, saudara setuju? Ini gereja nih. Ini gereja dengar ya. Belum yang terbaik belum. Yang terbaik akan segera datang. Dan Tuhan pakai siapa? Pemimpin. Nah, tapi pemimpin itu hanya bisa saudaraku maksimal kalau apa? Kalau disupport dengan apa? Doa. Bener loh, ini beneran saudara, bener. Saya tuh merasa nggak bisa apa-apa kalau orang yang dilayani tidak berdoa. Waduh, itu berat. Jadi iblis berkeliling tadi cari mangsa. Itu untuk kita. Jadi saudara jangan salah. Pak Ishak nih ganteng loh saudara. Oh saudara. Ya maksudnya waduh. Tuh kan udah kelihatan. Ini udah aduh. Saya ragu mendoakan ini kalau malah sweet gitu. Apa itu? Nah oke. Kenapa kita mesti berdoa? Jemaat kenapa mesti berdoa untuk pemimpin? Karena pemimpin itu sama-sama apa tadi? Figur strategis. Nah pertanyaan saya, siapa lagi figur strategis? Ayo siapa? Iya betul. Loh masa cuma satu yang jawab ini? Nggak ada bayangan figur strategis? Iya bukan cuma Pak Gem, tapi Ibu Gembala itu juga figur strategis. Nggak gampang jadi Ibu Gembala. Siapa lagi? Anak gembala, doain. Jadi anak gembala juga nggak gampang. Ini salah satunya anak gembala. Kalau anak gembala sapi, itu beda itu saudara. Tapi kalau anak gembala jemaat, aduh saya dulu pernah kepahitan sama bapak saya. Karena jadi anak gembala, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, jangan begini, jangan begitu. Gua nih manusia, sama. Kenapa nggak boleh begini, nggak boleh begitu? Jadi jengkel saya gara-gara anak pendeta, jengkel saya saudara. Siapa figur strategis lagi? Pelayan-pelayan di tempat ini. Ini figur strategis nih. Ibu figur strategis. Saya lihat ada yang nemeni Pak Gembala, figur strategis. Mesti didoakan. Karena apa? Tadi nyonyot. Sadarlah nyonyot berkeliling. Ya kan? Setan itu dalam bentuk apa saja. Nggak gampang, tidak mudah. Siapa yang masih percaya? Doa orang benar, besar kuasanya. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan gitu. Nah oke, waktu saya terbatas. Yuk cepat ya. Sebelum saya masuk kesaksian itu saya taruh di belakang aja. Kenapa doa itu imperatif, urgent? Kenapa? Yuk kita lihat. 2 Tesalonika, kembali lagi ke ayat pokok 2 Tesalonika. Tolong, pasal yang ketiga dari ayat 1 dan 2. Nah, bisa kembali ke sana. Perhatikan, 2 Tesalonika 3 ayat. Selanjutnya saudara-saudara berdoa untuk kami supaya firman, perhatikan. Supaya firman Tuhan beroleh apa? Kemajuan dan ada 2 tuh. Supaya firman Tuhan beroleh apa? Kemajuan dan dimuliakan. Wow. Ternyata buat apa sih? Saudaraku maaf. Tempat sebagus ini buat apa? Loh ini tempat bagus loh.
Buat apa? Dan saya tahu juga ini mahal pasti. Buat apa sebenarnya? Supaya Bapak Gembala bisa nyampaikan firman. Dan firman itu bisa apa? Memperoleh kemajuan. Dan beroleh apa? Dan dimuliakan. Jadi saudara harus ambil andil di sana. Dengan cara apa? Berdoa. Saya kasih contoh ya, supaya saudara agak terbuka. Coba kita lihat di Kisah Rasul 4 ayat 29. Kisah Rasul 4 ayat 29. Nih, kekuatan doa nih kayak begini nih. Lihat, Kisah Rasul 4 ayat 29. Udah? Tolong. Kita lagi bahas firman yang beroleh kemajuan tadi ya. Dan dimuliakan. Udah? 4:29, Kisah Rasul 4 ayat 29, tolong. Kita akan banyak baca ayat sebentar. Nah, sama-sama yuk. 2, 3. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk apa? Nggak gampang loh nyampein firman loh. Ada ancaman. Tapi hamba-hamba Tuhan supaya diberi keberanian. Coba lihat bagaimana supaya mereka dapat keberanian. Kita lihat ayat 30 dan 31. Ya, bawahnya. Lihat. Ayat 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus. Hambamu yang kudus. Dan, ayo sama-sama. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka sama-sama memberitakan firman Allah dengan... Jadi mereka dulu hamba-hamba Tuhan memberitakan firman Allah, tapi dapat ancaman. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang, oleh jemaat waktu itu? Berdoa. Dan waktu berdoa apa akibatnya? Jadi berani. Loh saudara, ini pengalaman saya ya. Kadangkala ya, saya mau khotbah itu, ini saya sampaikan gak ya kata-kata ini ya? Ini saya ngomong gak ya? Nah itu bisa terasa loh. Nah kalau jemaat itu berdoa, saudaraku, maka si hamba Tuhan tuh dia bisa lepas. Dia bisa lepaskan. Gitu sudah. Betul ya Pak Gem ya? Ada perasaan seperti gitu. Ada kalanya, udahlah saya simpen aja nih, gak jadi dah. Gitu. Berarti kurang berdoa itu jemaatnya itu. Nah yang rugi sampean itu. Ya, harusnya makanya kalau Pak Gem menyampaikan firman, saya berdoa. Supaya apa? Lepas. Jangan ada yang ditahan. Firmannya lepas. Beda. Betul ya Pak? Kita tuh kalau khotbah kita bisa rasa ya. Oh ada tempat-tempat yang membuat kita gak bisa keluar. Gak bisa lepas gitu. Ada loh. Baru tahu ya kekuatan doa tuh. Sepowerful itu. Untuk supaya firman Tuhan beroleh apa tadi? Kemajuan dan dimuliakan. Tapi gimana kemajuan dan dimuliakan kalau gak berani ngomong? Ngomong aja gak berani. Saudara, gak jadi terus gak jadi gitu. Jadi ciri orang yang ada Roh Kudus, lihat saudaraku, dia punya keberanian. Tapi keberanian itu didorong oleh doa tadi. Coba lihat. Nih, Kisah Rasul 6 ayat 7. Ini efek daripada hamba Tuhan menyampaikan firman dengan berani. Ya, akhirnya apa? Firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Perhatikan, coba lihat. Lihat Kisah Rasul 6 ayat 7. Udah? Sama-sama ya. Sama-sama 2, 3. Firman Allah makin tersebar loh ya kan? Dan jumlah murid Yerusalem apa? Makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar apa? Imam menyerahkan diri dan ada yang bisa bilang amin? Siapa yang bermimpi? Satu waktu ada orang-orang besar duduk di sini. Amin. Ada orang-orang yang di luar tuh, saudaraku, ya, yang unbelievers tadinya, saudaraku, tapi dipanggil menjadi bilangan-bilangan orang yang diselamatkan. Ada di sini. Kenapa? Karena Pak Ishak menyampaikan firman dengan berani. Kenapa berani? Karena ada yang berdoa. Ya ampun, strategis banget loh doamu itu. Hari ini tolong lihat kanan kiri, jangan anggap enteng dirimu, bilangin saudaraku. Ya, supaya saudara tahu, ada Roh Kudus yang mendorong kita untuk apa? Berdoa untuk siapa? Pemimpin. Kenapa pemimpin harus didoakan? Karena figur strategis. Kenapa strategis? Kalau dia nyampaikan firman, tadi firman akan dimuliakan. Saudaraku, tersebar
Bagaimana tersebar kalau nggak berani? Lihat, Kisah 6 ayat 7, saudara bisa lihat nggak ada kualitas di sana. Bukan cuma kuantitas. Coba. Firman Allah makin tersebar. Wah, ya kan? Dan jumlah murid, kualitas. Tersebar, kuantitas. Betul nggak? Terus apa lagi? Makin bertambah banyak, kuantitas. Lihat. Tapi sejumlah besar imam menyerahkan diri, kualitas. Ada orang-orang besar nanti yang akan duduk di tempat ini. Gara-gara apa? Firman Tuhan tersebar. Karena apa? Keberanian. Saya pernah ketemu orang. Dia ketemu saya terakhir tuh 15 tahun lalu. Tapi begitu ketemu Pak, dia ngomong gini. Wah ini nih orangnya nih. Ini nih, dia ngomong, jadi dia sama temannya juga. Ini nih yang buat saya dulu bisa menang dalam pergumulan hidup saya. Firman yang disampaikan Bapak ini nih. Saya aja lupa loh. Tapi itu membekas dalam dirinya. Saya pernah diminta khotbah di satu lembaga institusi di negara ini. Saya nggak sebut institusinya apa. Ya, saya pernah, saudaraku. Dan waktu itu saya tahu ada yang doain saya. Saya bicara, nggak ditahan-tahan, cepret. Puji Tuhan nggak diundang lagi, ya. Tapi mau tahu, saya ketemu sama satu orang yang mendengarkan apa yang saya sampaikan. Dia bilang apa sama saya? Pak, gara-gara khotbah Bapak, aku ambil keputusan Pak. Untuk aku perbaiki divisi saya. Divisi di tempat dia kerja. Dan hari ini divisinya dia berprestasi. Karena apa? Dia ngambil keputusan. Gara-gara apa? Dengar firman. Saudara mulai dapat aplikasinya enggak nih? Apa aplikasinya apa? Satu, berdoa. Yang kedua, datangi gembala saudara. Tanya, Bapak minggu ini mau khotbah di mana aja? Boleh enggak aku tahu untuk apa? Aku doakan supaya pas Bapak khotbah dengan penuh keberanian dan supaya firman tersebar, dimuliakan gitu. Oh, aplikasi, enggak langsung mikir aplikasi, malah habis ini kita mau makan di mana ya? Lu kok malah makan? Harus tanya, mau khotbah di mana? Itu aplikasinya. Dan apa? Aku mau doakan. Ambil komitmen. Ini jangan-jangan perlu didoakan Pak ini. Sebelum mendoakan ya. Coba kita lihat lagi nih. Coba lihat Kisah Rasul 12 ayat 24. Lihat. Ini semuanya efek dari doa tadi. Lihat. Makanya disebut imperatif. Urgent. Coba lihat. Kisah Rasul 12 ayat 24. Ya, ayo sama-sama tuh, udah di depan, 2, 3. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Duh, seneng gak? Seneng tah ini? Seneng gak? Bapak gembalamu dipakai Tuhan? Iya, seneng kan? Lihat, ayo coba, sekarang pasal 19, Kisah Rasul 19 ayat 19 sampai 20, coba. Masa enggak seneng ini? Coba lihat. Udah, Kisah Rasul pasal 19 ayat 19 dan 20. Baca sama-sama ya. 19 ayat 19. Yuk sama-sama 2, 3. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan apa? Sihir. Mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Terus nilai kitab-kitab itu. Woi, belum selesai udah pindah. Nilai kitab. Perlu didoakan ini. Nilai kitab-kitab itu ditaksir berapa? 50.000 uang perak. Terus kemudian, sengaja lambat. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan apa ujung-ujungnya? Berdoa, ada doa. Yuk kita kerjasama yuk. Roh Kudus ditaruh untuk itu. Kerjasama.
Saudara kan berpikir dalam pekerjaan Tuhan itu hanya terpatok satu. Apa yang gembala bisa buat untuk saya? Loh ya bener, nggak usah tanya. Pasti Pak Gembala tahu itu, Ibu Gembala ngerti. Apa pelayan-pelayan di sini ngerti. Tapi saudara pernah nggak? Masa iya saudara tidak mengambil posisi apapun. Sedangkan firman Tuhan bilang, each person is given something to do that. Show who God is. Ada sesuatu yang saudara bisa lakukan. Saya berharap selesai khotbah ini saudara mengerti ya, saudara punya tugas nih yang mulia. Ayo doa kalau mau lihat pekerjaan Tuhan berubah. Ada sesuatu yang berbeda. Dimulai dari Pak Gembala punya keberanian ngomong, nggak ditahan-tahan. Nanti tersebar itu. Tadi firman Tuhan bukan cuma, kita kembali lagi ke ayat pertama. Apa? Bukan cuma beroleh kemajuan firman Tuhan, tapi beroleh apa? Dimuliakan. Kenapa? Kok kata yang dipakai dimuliakan? Kenapa? Yang dimuliakan siapa? Firman. Bukan pembawa firman. Bukan. Nah ini penting ini, mesti diterangkan. Karena ini terus terang ya, mimbar ini bisa, aduh saudaraku, bisa kalau nggak hati-hati nih si pembawa firman, bisa mencuri kemuliaan di sini. Itu yang bikin kami takut ya Pak Gem ya. Saya bisa takut. Karena ini bisa. Orang-orang bisa salah paham. Bukan sayanya nih. Bukan Pak Gemnya. Kita ini hamba-hamba Tuhan. Ini cuma alat. Saya gambarkan ya. Paulus dia pernah berkata begini. Hei ikutilah aku. Ya kan? Karena aku. Loh kan gak berhenti di situ. Karena aku tuh mengikuti teladan Kristus. Jadi hamba Tuhan tuh cuma semulia apa? Cuma semulia jembatan. Sudah tahu jembatan? Menghubungkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini jembatan. Bridge. Nah itulah kami hamba-hamba Tuhan tuh jadi jembatan. Silahkan saudara nginjek di atas untuk pindah dari gelap menuju ke terang. Tapi kalau orangnya sudah pindah, jembatannya mau dibakar nggak ada masalah. Nggak enak ya. Tapi emang itu kenyataannya nggak ada masalah. Kenapa? Yang penting sudah pindah, jembatannya nggak usah. Itulah kami sebetulnya. Setelah tercapai maksud tuh sudah nggak ada masalah ini jembatan, bakar aja nggak ada masalah. Supaya apa? Firman Tuhan dimuliakan. Kita nggak mau ambil, mencuri kemuliaan firman. Takut, saudaraku. Saya nggak mau, kalau khusus kalangan hamba Tuhan saya akan bicara sisi yang lain ya. Karena ada yang suka ngambil, mencuri kemuliaan di sini. Pakai ayat-ayat Alkitab. Hati-hati. Kita cuma jembatan aja. Hamba Tuhan. Nah, sekarang kita kembali yuk ke terakhir ini. Oh udah bentar lagi nih. Kenapa mendoakan itu penting? Ayo kembali ke 2 Tesalonika tadi. Ayat pokok ya. Nah dikatakan selanjutnya. Saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan sama-sama yuk. Supaya kami terlepas dari apa? Para pengacau dan... Oh ada 2. Ternyata tadi kita harus berdoa kenapa? Karena figur strategis. Tapi ada yang kedua, yang namanya tantangan strategis. Coba katakan bersama saya apa? Jadi berdoa bukan cuma untuk figur strategis, tapi ada tantangan strategis. Mau tahu nggak? Tantangan strategis gereja itu apa? Pekerjaan Tuhan itu apa? Yang pertama tuh, ada yang namanya apa? Ada 2. Pengacau. Coba katakan bersama saya apa? Ya, kata pengacau digunakan bahasa aslinya atopon. Apa itu atopon? Atopon adalah orang dalam. Ini orang dalam. Jadi pengacau itu orang dalam. Namun sudah tidak lagi fokus kepada firman kebenaran. Ayo jujur. Ada nggak orang-orang yang dulunya. Aduh saya diberkati loh sama Pak Ishak loh. Aku diberkati loh sama Pak Gembala loh. Aduh luar biasa. Sekarang kemana orang yang ngilang? Ayo. Bukan cuma ngilang. Jelek-jelekin lagi. Nah kenapa bisa begitu tuh? Karena sudah tidak lagi, ini pengacau namanya, tidak lagi fokus kepada firman kebenaran.
Loh, dalam pelayanan kami ngalami itu. Wow, senang diberkati, pelayanan di sini diberkati. Lama-lama langsung saudaraku muntaber. Mundur teratur tanpa berita. Saudaraku. Udah muntaber dia. Wah. Terus mulai jelek-jelek. Gini, gembala begini. Nah, lihat. Pengacau itu. Itu namanya pengacau. Pengacau itu apa? Orang dalam karena sudah tidak fokus lagi kepada firman kebenaran. Coba kita cepet ya. Galatia 1. Coba Galatia 1. Oh, ini nanti jadinya panjang nih. Galatia 1 kalau saudara lihat di ayat 6 gitu. Coba tolong. Ayat 6 dan seterusnya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Terus ayat berikutnya. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan. Nah, perhatikan kata pengacaukan. Mengacaukan kamu yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil. Ini dari dalam ini. Ini pengacau ini. Saudaraku. Ataupun. Jadi ngerti ya persoalan di Galatia itu ada Injil yang lain. Katakan bersama saya Injil yang lain. Nah, apa yang dimaksud Injil yang lain? Ada 2. Yang pertama, ini yang dimaksud dengan Injil liberal. Saya agak ngajar dikit, gak apa-apa ya. Injil liberal atau disebut Injil antinomian. Orang yang sekolah kita mengerti itu. Antinomian. Atau yang disebut sekarang ini, cheap grace. Anugerah murahan. Enggak apa-apa berdosa diampuni. Tuhan mati 1 kali, enggak perlu minta ampun dosa. Karena dia pengampun, dia, hati-hati loh. Hati-hati, itu Injil murahan. Atau yang kedua, Injil yang lain itu dibagi 2. Yang pertama liberal, yang kedua Injil legalistik. Apa itu Injil legalistik? Yesus plus apa? Wah, plus perbuatan baik. Ya kan? Plus apa lagi? Itu namanya roh agamawi. Plus puasa. Ya, plus. Hati-hati. Saudara diselamatkan bukan karena saudara berbuat baik. Karena anugerah dari Tuhan. Amin. Itu mesti firm. Tapi, saudara, keselamatan itu seperti akar dan berbuat benar adalah buah. Jadi satu kesatuan. Ngerti gak saudara? Satu kesatuan. Yang kedua siapa? Kembali lagi tadi. Tantangan strategisnya apa? Yang pertama pengacau. Yang kedua apa? Yang kedua adalah orang jahat. Yuk saya tutup nih orang jahat. Kisah Rasul 17 ayat 5. Kisah 17 ayat 5. Pas sekali. Kisah Rasul 17 ayat 5. Yuk sama-sama ya. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat loh ya kan. Dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Kalau tadi pengacau itu orang dalam, kalau orang jahat itu apa? Orang luar. Bayangin gak, gereja kadangkala harus berhadapan sama preman loh. Preman-preman pasar. Saudara bisa menyimpulkan gak? Ngerti gak? Betapa pentingnya pelayanan strategis itu. Apa? Berdoa. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, Pak, masalah saya gimana? Itu nanti didoakan sama Bapak Gembala saudara. Saudara jangan, saudara terus ini bagaimana urusan. Ini satu kesatuan. Saya percaya Roh Kudus ada di dalam setiap kita. Dan Roh Kudus itu waktu saudara dengar kebenaran ini apa? Ayo berdoa. Mulai berdoa. Saudara punya hidup doa, amin. Loh Bapak Pendeta ini menganggap enteng saya. Saya itu sehari 3 kali Pak berdoa. Makan pagi, makan siang, dan makan malam. Ditambah bangun tidur dan mau tidur. Mulia sekali Anda itu ya. Kapan ada waktu Tuhan tolong Bapak Gembala. Supaya memberitakan kebenaran. Ibu Gembala tolong Tuhan. Anak-anak Gembala. Pelayan-pelayan strategis Tuhan di tempat ini. Ayo dong punya itu. Mau berdoa buat pemimpin saudara? Yang mau bangkit berdiri. Ayo. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi
mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. tak ada yang tersembunyi bagi selidiki aku. Katakan, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. tak ada yang Tersembunyi sama-sama katakan, bagimu. telah kulihat, Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. ku berjuang Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu bisa lihat saya sebentar. Saya percaya khotbah saya bukan kebetulan. Ini pas buat saudara. Ayo. Masalahku gimana Pak? Kalau engkau ikuti firman, Tuhan yang akan beresin masalah saudara. Sekarang doakan Bapak rohanimu, Ibu rohanimu, anak-anak gembala, pelayan-pelayan. Boleh saya kasih waktu 1-2 menit bersuara ya, berdoa. Silakan, ayo mulai berdoa. Doakan Tuhan, beri kesehatan, pakai Pak Ishak, Ibu rohani, Bapak rohani, anak-anak mereka. Ayo doakan, keluar dari mulutmu. Nanti lihat, engkau akan lihat sesuatu di alam roh yang berubah. Kata-katamu bisa mengubah alam roh. Kau akan merasakan ada damai sejahtera mengalir. Jesus. Tolong Bapak Gembala Tuhan, tolong Ibu Gembala Tuhan, tolong orang-orang strategis di tempat ini Tuhan, supaya mereka punya keberanian menyampaikan firman-Mu, beroleh, dimuliakan, tersebar, kebenaran-Mu dinyatakan Tuhan. Jesus, telah kulihat kebaikan-Mu. Saya kembalikan ke Bapak. Hidupku, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kami mengucap syukur ya Bapak di dalam nama Yesus untuk apa yang kami dengar pada pagi menuju siang ini ya Tuhan. Betapa ada pelayanan strategis yang mungkin sering tidak disadari. Kuasa doa yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan setiap kami membutuhkan doa. Pemimpin kami membutuhkan doa. Keluarga kami, seluruh pelayan-pelayan Tuhan membutuhkan support doa. Doa orang benar bila dengan sungguh-sungguh didoakan maka besar kuasanya. Ada sesuatu yang dahsyat yang terjadi akibat doa-doa yang dinaikkan kepadamu. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus membantu kami dalam segala kelemahan kami. Mungkin kami gak bisa berdoa secara lengkap dengan seluruh kata-kata kami, tapi Roh Kudus bantu kami dalam seluruh kelemahan. Bapak terima kasih dan kami percaya biarlah lewat kuasa doa maka firman Tuhan semakin tersebar. Firman Tuhan mendapat kemajuan dan dimuliakan. Bapak terima kasih, Kau memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Nathanael Makarawung yang Tuhan pakai menjadi alat-Mu, menjadi saluran-Mu, berkat-Mu atas hamba-Mu, ia dan sisi keluarga dan jiwa-jiwa yang digembalakan di Jakarta sana Tuhan. Lewat kehidupan mereka Engkau ditinggikan, dimuliakan senantiasa Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Firman yang disampaikan tidak kembali kepada-Mu sia-sia. Mereka melaksanakan apa yang Kau kehendaki dan berhasil dalam apa yang Kau suruhkan.
Segala pujian, segala hormat hanya bagi Yesus. Setiap kita Bapak Ibu Saudara yang percaya sama-sama katakan amin. Jutaan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhir ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita. Arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang ada manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.